Semua pembicara beda agama ada di situ. Baru saya bilang semua di sini tidak terima Yesus, neraka. Khotbah bertobat, tapi pembuktian data jelas. Apakah saya arogan? Tidak. Salah satu tanda orang dipenuhi Roh Kudus, berani beritakan Injil. Di depan orang-orang beda agama, Petrus khotbahkan ini. Padahal dulu dia pernah ditegur oleh Yesus. Lu mulai ikut-ikut pandangan umum, kau iblis kau. Sekarang dia tidak ikut pandangan umum, dia ikut gaya Yesus. Tabrak pandangan umum yang dibengkokkan. Di zaman Petrus, bahkan sampai zaman Petrus, orang tetap menolak Yesus sebagai Mesias. Tapi Petrus ngotot bicara, bahkan di depan orang beda agama. Baca sama-sama Kisah 4 ayat 12. 1, 2, 3. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Bapak Ibu tahu dia ngomong di mana? Di depan orang-orang yang mayoritas tolak Yesus. Dia sendirian sampaikan itu. Itu gara-gara apa? Ayat 8. Beberapa ayat sebelum ayat 12 bilang, maka jawab Petrus penuh dengan Roh Kudus, bukan arogan. Tanda orang penuh dengan Roh Kudus, dia tabrak, dia lawan arus. Kalau dia tahu ada kebengkokan, dia hantam. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, mulai minggu ini kita akan mendengar khotbah seputaran penderitaan Tuhan Yesus. Karena kita mengantar jemaat untuk mempersiapkan diri menyongsong Jumat Agung dan Paskah yang ada di depan kita. Artinya saya tidak membahas topik yang kemarin lagi, karena itu topik memang saya sengaja membahasnya untuk mendorong jemaat di bulan pertama di tahun 2023, tapi akhirnya terbahas juga di minggu pertama dan minggu kedua bulan kedua. Dan hari ini kita akan menyoroti nats yang lain. Kalau tema yang kemarin perjanjian lama, yang ini kita bahas perjanjian baru, sehingga jemaat tidak bosan. Kita bahas perjanjian lama, bahas perjanjian baru, sehingga kita diperkaya terus menerus dengan firman Allah yang akan mendewasakan iman kita. Dan pembacaan hari ini terpilih dari Matius pasal 16 ayat 21 sampai ayat 28. Jemaat perhatikan ayat-ayat ini. Seperti biasa saya ajak kita baca berbalas-balasan. Nanti ayat 28 kita baca sama-sama. 21 saya. Sejak waktu itu Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam kepala, dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. 22 jemaat. Maka Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, "Enyala iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." 24. Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. 26. Sebab anak manusia akan datang dalam kemuliaan Bapanya diiringi malaikat-malaikatnya. Pada waktu itu ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya. 2, 3. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di antara orang yang hadir di sini ada yang tidak akan mati sebelum mereka melihat anak manusia datang sebagai raja dalam kerajaannya. Beri tepuk tangan yang meriah bagi firman Tuhan. Bapak Ibu jemaat yang diberkati oleh Tuhan Yesus, tema barunya adalah sama seperti Yesus. Just like Jesus. Sama seperti Yesus. Ini adalah tema yang akan menolong kita
untuk melihat pelajaran-pelajaran menarik di dalam nats yang kita baca bergantian tadi, yaitu Matius 16 ayat 21 sampai ayat 28. Minggu ini, minggu depan kita masih ada di sekitar nats tadi, saudara-saudara. Dan menarik Bapak Ibu jemaat, kalau kita bicara tentang nats ini, ternyata kalau saudara periksa di Alkitab Anda yang buku atau di handphone juga, di situ ada keterangan judul dalam perikop itu yang diberikan oleh Lembaga Alkitab Indonesia, yaitu pemberitahuan pertama tentang penderitaan Yesus dan syarat-syarat mengikuti Dia. Maka memang saya sengaja minggu ini kita bahas seputaran penderitaan Tuhan Yesus atau pengajaran tentang penderitaan, pemberitahuan tentang penderitaan. Dan di ayat-ayat yang kita baca tadi jemaat terkasih, dengan jelas di sana di ayatnya yang ke-21 dikatakan bahwa sejak waktu itu Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya satu topik yang luar biasa, yaitu bahwa ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua dan seterusnya. Nah saudara-saudara, ini adalah topik yang alkitabiah. Ini topik yang benar. Topik tentang Mesias yang menderita. Topik ini, kekasih-kekasih Tuhan, adalah topik yang punya dasar yang jelas. Apalagi dalam konteks para pendengar Tuhan Yesus pada waktu itu. Bapak Ibu tahu batas perjanjian lama dan perjanjian baru. Perjanjian lama itu dari sejak penciptaan sampai Yesus mati bangkit naik ke sorga hari Pentakosta. Itu perjanjian lama semua. Setelah itu Pentakosta ke sini sampai kiamat, itu perjanjian baru. Hitungan zamannya begitu. Jadi sebenarnya zaman Yesus melayani Petrus dan kawan-kawan dan orang Yahudi secara umum pada waktu itu adalah orang-orang perjanjian lama. Dan dalam perjanjian lama, data-data, pengajaran, pemberitahuan, informasi seputaran doktrin Mesias yang menderita itu begitu jelas. Sangat-sangat jelas. Kalau kita sekarang gereja Tuhan, hal ini justru sangat ditekankan, bukan? Karena kalau kita bicara tentang Injil, Injil yang artinya kabar baik, secara umum ya, semua kabar baik itu disebut Injil. Ya, kalau orang datang kasih tahu Anda, kamu ternyata tesmu itu kau lulus di bank ini, kau lulus, namamu keluar, itu kabar baik. Ya, lalu ada berita-berita yang baik, itu semua namanya Injil. Tetapi secara khusus sorotan paling inti dari Injil dalam pandangan Tuhan adalah kematian dan kebangkitan anaknya. Itu adalah inti dari Injil. Makanya saudara-saudara, ketika kita soroti di beberapa gereja Tuhan yang Paulus layani, Paulus sudah dipakai Allah mengajar, mendoktrin jemaat dengan benar bahwa fondasi kekristenan kita harus dibangun di atas doktrin ini. Percaya kepada Mesias yang telah menderita, telah mati, bangkit dan naik ke sorga, dan yang akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Seperti yang kita semua pernah hafal, pengakuan iman rasuli itu adalah ringkasan dari pengajaran rasul-rasul. Itu Alkitabiah. Di gereja kita di tempat ini, dalam liturgi ibadah kita tidak ada pengakuan iman rasuli, tetapi kita tidak menolak sama sekali pengakuan iman rasuli, karena pengakuan iman rasuli ya dan amin di sana. Ya. Nah, menariknya adalah bahwa sekalipun Paulus mati-matian mendoktrin umat yang dia layani, tapi selalu ada alat-alat setan yang bikin kacau gereja. Sebagai contoh pembanding untuk mengantar kita memahami teks kita, saya pakai data pembanding yang lain. Di gereja Korintus misalnya Bapak Ibu jemaat, di gereja itu kekasih Tuhan, Paulus sudah doktrin habis-habisan. Inti Injil jelas loh ya. Yang menyelamatkan kita itu kepercayaan kamu semua kepada Dia yang sudah mati dan bangkit. Tetapi di gereja Korintus itu
perpaduan antara beberapa kelompok. Di antaranya di jemaat itu ada orang Yunani, juga ada orang Yahudi. Yunaninya kebanyakan dari aliran Stoa, lalu Yahudinya dari Saduki. Stoa dan Saduki ini punya pandangan sama. Mereka tidak percaya adanya kebangkitan. Mereka ini yang mengacaukan jemaat yang sudah mati-matian. Paulus rintis dengan doktrin yang benar. Maka sebagai hamba Tuhan, sebagai pengajar, sebagai orang yang merintis, dia punya tanggung jawab rohani yang sangat besar. Maka dia mulai tulis lagi, mengajar. Ingat loh yang inti ini. Contoh nih, 1 Korintus 15 mulai ayat 1 ya. Firman Allah bilang begini. Dan sekarang saudara-saudara, aku mau mengingatkan kamu kepada Injil yang aku beritakan kepadamu dan yang kamu terima, dan yang di dalamnya kamu teguh berdiri. Iya, Injil yang bisa kamu teguh berdiri yang ini nih, ya, 2. Oleh Injil itu kamu diselamatkan, asal kamu teguh berpegang padanya, seperti yang telah kuberitakan kepadamu, kecuali kalau kamu telah sia-sia saja menjadi percaya. Iya, itu yang menyelamatkan kamu. Apa isinya? 3. Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita. Amin. Sesuai dengan kitab suci. 4 sama-sama jemaat. 2, 3. Bahwa ia telah dikuburkan dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci. Itu inti dari Injil, saudara-saudara. Nah, saya lihat masalah ini ada dalam gereja, termasuk di zaman ini ya. Aduh, pergeseran gila-gilaan karena topik-topik khotbah di gereja bukan lagi kepada inti. Ya, kadang-kadang orang digiring untuk melihat Tuhan baik kepada seseorang atau tidak, tergantung. Kalau orang itu sakit lalu minta kesembuhan, dia sembuh. Nah, itu tuh Tuhan baik sekali katanya. Ya, saya percaya ini kebaikan Tuhan, tapi bukan ini yang terbesar. Saudara lagi bergumul dengan satu pekerjaan, satu proyek, satu tender, atau satu usaha, satu bisnis. Lalu ada jalan keluar, ada titik terang, uang cair, segala sesuatu berjalan dengan bagus, pekerjaan hasilnya bagus. Lalu orang bilang, disinilah letak kebaikan Tuhan. Saya percaya itu kebaikan Tuhan, tapi bukan itu yang terbesar, saudara-saudara. Bukan itu. Anda jomblo, lalu tahu-tahu bergumul, ketemu orang yang cocok, yang pas. Saudara lihat dari kriteria yang Anda bikin ada 10, waduh, 7 ada di dia, kan gitu. Yang 3 memang tidak ada. Tapi 7 ada nih. Beriman, ya kan? Ini mesti yang prinsip-prinsip loh ya. Kalau kulit-kulit luar kayak mesti lesung pipi apa sudahlah, ya. Itu bukan yang paling penting. Nanti sonika bertikam di oven, nanti lobang sendiri. Ya kan? Oh, 7 sumasak. Lalu Anda bilang, wow, ini yang terbaik. Menikah sudah berapa banyak tahun belum ada anak. Doa puasa didukung oleh hamba Tuhan A, B, C, D. Tahu-tahu ada tanda. Istri mulai muntah-muntah, mulai ngidam cermelek, mangga muda. Ya kan? Lalu Anda bilang Tuhan baik, saya percaya itu Tuhan baik, tapi bukan itu yang terbesar. Yang terbesar adalah Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya padanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi buat semua Anda yang haus akan kasih, ingatlah kepada Dia yang tergantung antara langit dan bumi, namanya Yesus Kristus Tuhan. Kematiannya adalah bukti kasih Bapa kepada kita. Kapan? Di saat Anda dan saya masih berdosa. Makanya Roma 5 ayat 8, 1, 2, 3. Akan tetapi apa? Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita. Kapan? Oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Ini kasih terbesar. Ini puncak kasih Allah. Makanya kalau Anda di minggu-minggu prapaskah, minggu sengsara, Anda akan belajar di sana doktrin-doktrin bagaimana Mesias yang menderita itu, ya, bahwa penderitaannya di Golgota itu adalah puncak kasih Allah.
tapi itu juga adalah puncak kejahatan manusia. Itu puncak kejahatan manusia. Semua dosa-dosa manusia ditimpakan kepadanya. Jangan sampai doktrin ini dianggap jadul. Jangan sampai doktrin ini dianggap doktrin ketinggalan zaman. Oh tidak, ini inti Injil. Ini inti Injil. Kalau bukan dengan fondasi ini, orang gampang kecewa, saudara-saudara. Kalau bukan dengan fondasi ini. Ya, sebab kalau Anda ngomong materi, saya pikir yang non-Kristen juga banyak yang lebih kaya dari kita. Kalau Anda ngomong kebahagiaan lahiriah yang sifatnya sementara, bahkan seringkali menipu itu, jangankan kita, yang non-Kristen bahkan yang kafir, yang tidak tahu gereja sekalipun, mereka lebih luar biasa dari kita dalam urusan materi dan pencapaian lahiriah. Oleh karena itu, melalui tema ini, di pendahuluan khotbah ini kita diingatkan kembali supaya kita jangan ditipu, ya. Di Golgota itu puncak kasih Allah dan juga puncak kejahatan kita semua. Bayangkan kita yang bikin salah, kita yang bikin dosa, tapi ditimpakan kepada Tuhan Yesus Kristus. Nah saudara, doktrin ini seperti saya bilang, itu sudah ada dari perjanjian lama. Sudah ada. Contoh, apa yang dicatat oleh Nabi Yesaya dalam Yesaya 53 mulai ayat 4. Itu ayat bilang begini. Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya, dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Padahal kita punya penyakit sengsara yang harus ditimpakan kepada kita, itu diambil alih oleh Tuhan Yesus kita. Lalu yang kelima, tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Betul. Dia diremukan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. 6. Kita sekalian sesat seperti domba, masing-masing kita mengambil jalannya sendiri, tetapi Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Iya, jadi kita yang jahat, Tuhan Yesus yang kena, begitu ya. Lalu ayat 7. Dia dianiaya tetapi dia membiarkan diri ditindas, dan tidak membuka mulutnya seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian, seperti induk domba yang keluh di depan orang-orang yang menggunting bulunya. Ia tidak membuka mulutnya. Dan kalau Anda baca terus sampai ayat 10, Anda akan dapat keterangan yang lebih jauh, lebih dalam lagi seputaran Mesias yang menderita. Tapi saudara, di zaman Tuhan Yesus ternyata doktrin ini mengalami pergeseran begitu rupa, sehingga Mesias yang ada di pikiran orang Israel itu bukan Mesias yang begini lagi. Padahal inilah Mesias yang harus datang, yang cocok dengan hati Bapa, yang cocok dengan skenario Allah sebagai sutradara agung, bahwa anakku sang Mesias harus menderita. Tetapi Israel ini, Bapak Ibu jemaat, karena terlalu menderita, terlalu banyak masalah. Anda belajar sejarah kan, ini bangsa dijajah dari satu bangsa ke bangsa lain, kena over dari satu tangan ke tangan yang lain. Sekitar 400 tahun Mesir hantam mereka, lalu ganti lagi Babel hantam, Asyur hantam, Media Persia hantam, selepas Media Persia Yunani hantam, selepas Yunani di zaman Yesus lahir itu zaman Romawi hantam mereka. Jadi karena keseringan kena hantam kiri kanan, akhirnya semau gue, seenak hatinya saja, rubah-rubah pandangan, rubah-rubah Alkitab. Pokoknya ini ayat tidak boleh begini, ini ayat harus ikut mau saya. Doktrin ini tidak boleh begini, harus ikut mau saya. Harusnya menderita begitu. Ini bangsa introspeksi. Ini bukan introspeksi, rubah doktrin supaya cocok dengan keadaan. Nah, ini repot. Anda belajar kan kenapa Tuhan izinkan mereka diperbudak sana sini. Semua mayoritas akibat dosa mereka. Makanya kalau saudara belajar, contohnya di zaman hakim-hakim itu siklusnya kan monoton sekali. Ya, siklusnya monoton sekali.
lagi zona aman, menyimpang, sembah berhala, kompromi dengan Allah-Allah bangsa-bangsa kafir di sekeliling mereka. Nanti Allah angkat ini bangsa-bangsa kafir, hantam mereka. Filistin, Midian, Allah hantam mereka. Nanti mereka berteriak minta tolong, lalu Allah bangkitkan hakim satu, penolong satu, penyelamat satu. Allah pakai bebaskan mereka. Selama ini hakim hidup, mereka masih dengar-dengaran. Hakim mati, kumat lagi, Tuhan hantam lagi, berteriak lagi, Tuhan bangkitkan hakim lagi. Pokoknya intinya mereka selalu cari hal dengan Tuhan. Dan memang data perjanjian lama, sisi keadilan, kesucian, kekudusan, kecemburuan Allah itu sangat disoroti dalam konteks perjanjian lama. Dia Allah yang cemburu, dia Allah yang suci, dia Allah yang adil, maka dia tidak bisa toleransi dengan orang-orang yang injak-injak kebenaran, orang-orang yang meremehkan namanya yang besar. Itu Tuhan babat semua. Contoh dalam Hakim-Hakim 6 misalnya, ayat 1 dan seterusnya. Ayat 1 bilang begini. Tetapi orang Israel melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Jelas itu. Sebab itu Tuhan menyerahkan mereka ke dalam tangan orang Midian 7 tahun lamanya. Tuhan hantam, diperbudak, dibabat 7 tahun lamanya. Jadi kena over dari satu ke satu. Tadi saya sebut itu kurang, masih ada lagi Midian, Filistin, kadang-kadang Amalek, Moab, Amon hantam mereka. Itu atas izin Tuhan. Ya. Sampai hidup penuh ketakutan, 2 dan seterusnya sebagai pembanding ya. Dan selama itu orang Midian berkuasa atas orang Israel. Karena takutnya kepada orang Midian itu, maka orang Israel membuat tempat-tempat perlindungan di pegunungan, yakni gua-gua dan kubu-kubu. Terus? Setiap kali orang Israel selesai menabur, datanglah orang Midian, orang Amalek dan orang-orang dari sebelah timur, lalu maju mendatangi mereka. Kemudian bikin apa sama mereka? Berkemahlah orang-orang itu di daerah mereka dan memusnahkan hasil tanah itu sampai ke dekat Gaza dan tidak meninggalkan bahan makanan apapun di Israel, juga domba atau lembu atau keledai pun tidak. Jadi kalau sudah begini, nanti sudah mulai salah mengerti. Saudara tahu kalau khusus teks ini kan akhirnya Tuhan mau pakai Gideon kan. Khusus Hakim-Hakim 6. Ya Tuhan mau datang angka Gideon. Sampai Tuhan sudah puji-puji dia, kamu pahlawan. Allah menyertai kamu. Orang kalau sudah masalah terlalu banyak, kadang-kadang firman tidak masuk lagi. Walaupun firmannya asli benar, lahir dari hati Tuhan, itu sudah tidak kena lagi begitu. Ya. Sehingga dia bilang, ini firman tidak cocok, masalah berat begini. Firman-firman apa? Kira-kira begitu. Kalau dalam konteks kita sekarang, kita ada masalah banyak, waktu Tuhan main ayat. Ya kan? Bisa sampai level begitu, sampai fenomena kayak begitu. Contoh nih, lompat ke ayat 12 dari Hakim-Hakim 6. Tuhan bilang apa? Malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya dan berfirman kepadanya demikian. Tuhan menyertai engkau ya pahlawan yang gagah berani. Tuhan bilang ini anak ini potensi besar, anak potensi pejuang, potensi pahlawan sudah ada. Jadi Tuhan puji dia, pahlawan, beta sertai kau. Tapi di mana pahlawan mengamuk dulu, pahlawan penyertaan apa? Kenapa menyertai? Susah begini, 13. Jawab Gideon kepadanya, ah Tuanku, jika Tuhan menyertai kami, mengapa semuanya ini menimpa kami? Di manakah segala perbuatan-perbuatan yang ajaib yang diceritakan oleh nenek moyang kami kepada kami ketika mereka berkata, bukankah Tuhan telah menuntun kita keluar dari Mesir? Tetapi sekarang Tuhan membuang kami dan menyerahkan kami ke dalam cengkeraman orang Midian. Iya saudara-saudara, harusnya kalau tahu satu masalah gara-gara dosa, itu rendah hati, pemberesan sama Tuhan, Tuhan pasti pulihkan kok. Amin saudara-saudara. Siapa orang tidak pernah salah? Tapi kalau lihat masalah sudah banyak, lebih baik tenang dulu, periksa kembali, ya buka ini sejarah, cek kembali kehidupan yang lalu-lalu, mana yang bikin sakit hati Tuhan, yang belum beres yang mana. Itu dibereskan dulu. Bukan suka-suka, cari pengkhotbah yang agak enak, yang agak cocok. Kamu mau cari pengkhotbah agak enak, agak cocok, tanpa keterbukaan, tanpa kerendahan hati, tanpa pemberesan yang sungguh-sungguh. Lu kumpul semua pengkhotbah, bahkan pengkhotbah dari langit pun tidak akan memberi solusi bagi kamu. Solusinya kamu sendiri. Amin Bapak Ibu. Israel tidak menyadari itu. Jadi main rubah-rubah saja ayat. Sering dijajah. Kita sudah menderita begini lagi. Itu janji bilang Mesias pahlawan pemimpin yang datang juga menderita.
Lalu bagaimana kita punya nasib ini? Kita lagi sengsara, yang datang bukan pahlawan hebat, tapi sengsara juga. Makanya mereka tidak setuju lagi dengan doktrin tentang Mesias yang menderita. Makanya waktu Yesus mati, pengikut-pengikutnya terpukul sangat, saudara-saudara. Mereka sampai bilang, ini bagaimana, dia hebat sekali, tapi kok bisa mati begini mengerikan. Kita hilang harapan, padahal dulu kita harapkan dia yang menjadi pahlawan, yang bebaskan kita dari penjajah-penjajah ini. Ini penjajah hantam dia, mati mengerikan. Wah, kacau ini. Itulah manusia, kalau sudah dibutakan dan tidak sadar diri, menjadi lamban, menjadi bodoh, melupakan bahkan tidak percaya nubuat para nabi. Maka sebagai contoh, ketika Klopas dan temannya dalam perjalanan tinggalkan Yerusalem menuju Emmaus, dalam galau berat, terpukul berat, terluka berat, hilang harapan, Yesus maha baik. Yesus menjumpai mereka. Lalu mereka mulai cerita tentang Yesus kepada Yesus. Karena seperti ada selubung yang menutup mata mereka, sehingga mereka tidak bisa mengenal Yesus dengan baik. Tapi Yesus mulai jelaskan firman. Mereka rasa hati mereka berkobar-kobar. Nanti Yesus menghilang, baru mereka bilang, itu Tuhan tuh. Kau lihat tadi mereka jelaskan ayat itu. Tuhan jelaskan ayat itu, kita berkobar-kobar, bukan? Situ baru mereka tahu itu Tuhan. Dan waktu Yesus menjelaskan ayat sampai mereka berkobar-kobar itu, ada penggalan seputaran topi kita ini. Yang Yesus bilang, kamu bodoh, lamban, dan tidak percaya kitab nabi-nabi. Perhatikan Lukas 24 mulai 25. Lalu ia berkata kepada mereka, hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu, sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Apa yang nabi-nabi ngomong, yang ini orang-orang sudah lupa, sudah lamban, tidak percaya. Doktrin tentang Mesias yang menderita itu 26. Bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya? Itu jelas. Bahkan kalau seluruh Alkitab dalam konteks perjanjian lama, Kejadian sama Maliaki itu bahas seputaran itu. Makanya 27 Tuhan Yesus bilang begini, lalu ia menjelaskan kepada mereka yang tertulis tentang dia dalam apa? Seluruh kitab suci. Waktu itu belum ada perjanjian baru, belum ada Matius sampai Wahyu. Karena masih konteks perjanjian lama kan. Mulai dari kitab-kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi. Kok bisa ya, gara-gara masalah, tidak pemberesan. Kalau orang sudah beres, dia ngerti firman tuh. Firman mau cocok, tidak cocok, enak, tidak enak, dia tahu ini dari Tuhan pasti benar. Saya tidak percaya pikiran saya tidak percaya perasaan saya. Kan begitu. Saya percaya Tuhan punya firman, bukan pikiran, perasaan manusia. Manusia berdosa sudah terkontaminasi, pikiran, perasaan bisa salah. Apalagi mereka yang lagi bermasalah, hidup tidak suci, oh itu tambah kacau. Makanya di zaman Paulus tulis kepada Titus itu, Titus 1 ayat 15, Paulus bilang apa di sana? Tidak bisa percaya hati nurani kita ini. Bagi orang suci semuanya suci. Tetapi bagi orang najis dan bagi orang tidak beriman, suatu pun tidak ada yang suci. Tidak ada yang suci. Karena baik akal maupun suara hati mereka najis. Najis semua. Lalu mau percaya, lu punya hati yang begini. Makanya kenapa dosa percaya diri itu benar-benar dosa yang mengerikan. Makanya kalau saya berdoa, Tuhan saya tidak percaya hati saya. Saya tidak percaya perasaan saya. Entah di saat senang sih, saat susah, pokoknya Tuhan tolong dulu. Kita ada mau urusan banyak. Baru nona yang bantu di rumah datang dan bapak, beta saudara ada sakit di kampung. Jadi saya pulang dulu. Minta izin Sabtu. Kita ini ada urusan banyak. Karena adik saya mau nikah kan. Jadi ini urusan banyak. Aduh beta nih cu. Tenang-tenang, dia bilang. Dia yang bilang, nanti saya pulang. Minggu sore ini saya pulang. Saya bilang, iya. Oke, Bapak setuju. Bapak setuju, pas Mama ada keluar ke ibadah Amazing Woman kan. Nanti Mama pulang lu tanya saja. Tapi masuk beta voice note beta bu istri. Mak nanti kalau Nona minta pulang, kasih pulang saja ya. Kan beta ini kan orang begitu saudara. Saudara tahu saya tuh.
Kalau orang sampai pamit apa, itu beta tahu dia suka lebih beta, dan beta senakan bujuk bilang, tetap di sini. Tidak ada itu. Itu beta, pasti beta senakan bujuk. Karena beta juga bisa rubah hati orang masalahnya itu. Kestengah saja pima, kalau Tuhan berkenan ya semoga dia bukan kenapa-kenapa. Habis voice note, beta ini urusan banyak, jadi beta masuk berdoa. Baru pulang khotbah dari radio, mesti urus segala macam sampai siang. Beta harusnya jam-jam 9 terus tidur. Karena beta bangun pagi-pagi sekali kan, sudah teriak di radio oleh segala emosi. Sudah dikeluarkan dan ditumpahkan. Ya, catatan-catatan yang sudah disiapkan itu. Tuhan tolong dulu, Tuhan saya ini tidak percaya diri juga. Padahal kita suka kasih gaji, kasih bonus segala macam. Ternyata usaha manusia ini susah. Jadi kalau Tuhan berkenan, ini anak nih. Tuhan beta sentau, beta gejala kayaknya beta sentau. Makanya mau pulang kok, datang lah Tuhan tolong dulu. Pikiran tidak tenang, jujur ini kita anak 4 orang, kici-kici. Nah kalau ada dia ini beres. Segala anak pun pakaian, anak pun makan, ini pun itu, ini pagi sama mandi. Wih, berarti kalau tidak ada nih saya juga pusing juga gitu loh. Kita kan urus yang lain lagi. Tidur, bangun, dia masih ada. Berurusan jalan. Jembatan putus, Bapak Yesus. Yang ini nih, yang sekarang nih. Yang sekarang ini. Oh, jembatan di mana? Lu tahu dan beta son tahu jembatan ada bilang gunung, ada pindah kok apa? Di Batu Putih situ kata kareka. Hah? Jembatan putus, Bapak. Aku emang kok jembatan ini. Besan bilang Tuhan jawab pun doa. Saudara yang salah arti, percayalah. Beta sudah percaya. Beta paling percaya diri, masalah bagi beta hanya percaya Tuhan. Tuhan berencana kan sulit dimengerti. Jangan saudara bilang itu, Bapak Tuhan pasti jembatan putus. Apa penyebab putus? Karena Bapak Gembala telah memohon. Tidak, itu ada maksud lain mangkali. Kalau beta mau yang kayak orang-orang terlalu menonjolkan diri yang perlu-perlu tuh. Beta paling takut salah dengan Tuhan. Jadi maksud begitu, saya ini apa-apa kecil saya berdoa. Angka hati seketika sama kayak Nehemia tuh hadapi Ahasuerus, langsung sepersekian detik, tak kontak sorga. Kontak sorga. Tuhan memang hadapi ini orang ini karmanan ini begini. Tuhan tuh tolong kita loh. Amin. Nah, saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus. Tapi yang terjadi menurut tema teks yang kita bahas hari ini, orang tidak melakukan itu. Bukannya introspeksi dan mengakui bahwa diri kita tidak bisa dipercaya. Tapi dengan begitu percaya diri, rubah-rubah doktrin. Ini kan terlalu percaya diri. Seolah-olah doktrinnya Tuhan itu salah. Ikut dong, kami yang rancang doktrinnya. Yesus bilang kamu bodoh, kamu lamban. Mesias harus menderita dong. Mereka tidak mau. Satu bukti lain lagi. Yesus kan sering bikin mujizat. Salah satu mujizat yang paling terkenal dalam kitab suci dari zaman ke zaman sampai hari ini adalah mujizat 5 roti dan 2 ikan itu kan. Kasih makan 5.000 orang laki-laki. Belum tercatat perempuan dan anak-anak. Menurut versi Injil Yohanes, dalam Yohanes pasal 6, selesai Yesus bikin mujizat itu kan terlalu dahsyat, terlalu luar biasa. Mereka banyak menderita, banyak dijajah. Mereka butuh pemimpin yang hebat, yang spektakuler. Dan segala yang mereka harapkan dari seorang pemimpin hebat, mereka lihat semua ada di dalam Yesus. Semua ada di dalam Yesus. Anda bayangkan orang semua ada lapar, hanya angka 5 roti 2 ikan, terjadi multiplikasi, terjadi pelipat gandaan. Itu 5.000 cuma laki-laki, belum perempuan dan anak-anak. Para penafsir bilang kalau jumlah semua antara 12.000 sampai 20.000 orang. Bayangkan kalau kita punya presiden atau gubernur atau wali kota atau bupati model begini, krisis pangan mah kecil. Amin. Semua krisis pangan dia hanya angka sabuak 5. Contoh nih. Sabuak 5 dia angka dengan Tuhan. Titik satu yang kepala batu. Hujan sabuak. Pung pang pung.
Ini kan yang kita butuh, cuma klik doang, pang. Mau bayar pajak, Petrus, pergi di danau sana, buka ikan pemulu. Pernah baca itu ya? Buka ikan pemulu, rogo ada 2 koin. Kalau beten tulis rogo cepat. Kalau lama-lama edok-edok ikan pulida deh gigi. Koin sendapa justru lu beli Farman, ya. Saudara bayangkan kalau ada pemimpin model begini. Bapak minta ada susah, lu pilih anjing yang ini muka saya. Yang tetangga bu anjing itu, yang black itu. Yang baloreng itu black itu. Tak usah omong terus apa, saya tak usah lihat. Kau ini rasa lain, tetap black pun tuan. Isi di om pemulut. Kekasih Tuhan, ini kan pemimpin yang kita mau. Bahkan kalau omong konteks gereja, orang cari gembala yang begini. Bukan khotbah-khotbah doang, palpi-pal datang di mimbar, kasih urat berdiri leher. Firman Allah berkata benar. Apa sih? Kita lagi sakit, Pak. Lu kongkang. Kita mau tuh kita lagi sakit lu hanya begini. Di bagian mana? Leher. Tok. Masih sakit, tambah ngeri ya. Iya kan? Udah mau tuh, di gereja juga mau kan pendeta yang super power, iya kan? Yang hanya, saya melihat ada 3 ibu di sini. 1 minggu ini engkau dipenuhi dengan air mata. Sebenarnya bukan cuma 3, saudara-saudara. Hampir semua. Iya kan? Kita mau dong. Saudara, orang Indonesia, saya tidak mau ngomong di luar, tapi kebanyakan si dunia, orang senang nih pendeta yang begini. Wow. Dia mulai, ini kata paling suka nih. Yang tutup mata langsung. Jesus. Mesti ada Inggrisnya sedikit. Ada Inggrisnya kan. Jesus. Kenapa tante? Lu diam. Jesus. Kan yang beginian kan yang sekarang orang cari. Apa sih khotbah ayat-ayat? Jelaskan teks, eksposisi ayat. Apa sih? Kita udah kayak sekolah teologi aja. Ternyata saya lagi kuliah homiletik di S2 saya. Itu memang dari zaman ke zaman. Abad pertengahan khotbah jenis apa. Abad sekarang nih khotbah-khotbah yang model begitu tuh. Yang hanya motivasi-motivasi itu lagi populer. Khotbah yang betul-betul pakai ilmu homiletik dengan eksposisi yang jelas. Itu kurang diminati. Jadi kalau sampai saudara minati. Kalau saudara sampai minati khotbah jenis ini, saya yakin itu karena belas kasihan Tuhan saja. Serius, saudara ini beda gitu loh. Kalau mau ikut trennya yang spektakuler, cuma baca 1 ayat, menjelaskan apa-apa lah, saudara kaitan ayat-ayat apa lah, pokoknya dia bernubuat, profetik. Bapak di sana, kamu terlalu kurus. Lu tolong dong. Ya kan? Macam-macam. Datang orang sepucat kuning. Tuhan ada kasih tunjuk. Apa-apa ada. Di tangan kananmu gelas. Di tangan kiri jeruk. Itu apa Pak? Lu kurang vitamin C. Sebenarnya. Bilang saja. Saya doa kalau minum UFC ya. Kan beres. Pakai penglihatan. Semua mau yang begini. Bukan khotbah-khotbah doang. Nah, kekasih-kekasih Tuhan, semua yang mereka harapkan dari seorang pemimpin yang dahsyat ada pada Yesus. Makanya selepas mujizat 5 roti 2 ikan itu, mereka mau paksa dia jadi raja. Yesus tidak mau. Yesus menyingkir. Yohanes 6, 14-15. Ketika orang-orang itu melihat mujizat yang telah diadakannya, mereka berkata, dia ini adalah benar-benar nabi yang akan datang ke dalam dunia. Itu maksudnya Mesias itu ya. Lalu 15. Karena Yesus tahu bahwa mereka hendak datang dan hendak membawa dia dengan paksa untuk menjadikan dia raja, ia menyingkir pula ke gunung seorang diri. Iya, Yesus tidak mau. Ini sudah salah konsep ini. Kacau ini. Nah, kekasih Tuhan. Itu pendahuluan bagi materi kita atau tema kita pada minggu ini dan minggu-minggu seterusnya.
Nah, kalau begitu berkaitan dengan tema kita sama seperti Yesus, just like Jesus. Ini kita mau sama dalam hal apa? Menurut teks kita, Matius 16, 21 sampai 28. Yang pertama, Tuhan Yesus itu di dalam mengajar firman Allah, dia berani menabrak pandangan yang sudah dibengkokkan dan telah berhasil menjadi pandangan umum pada waktu itu. Ada satu pandangan umum yang ternyata menjadi pandangan umum karena ada yang membengkokkan doktrin itu. Ini yang Yesus tabrak, saudara-saudara. Khusus tentang Mesias, Mesias harus hebat. Yesus datang bilang, saya harus menderita. Di saat murid-murid mengakui dengan benar bahwa dia adalah Mesias. Waktu itu kan banyak orang pengakuannya lain-lain. Ada yang bilang Yesus Yeremia lah, ada yang bilang Yesus Elia lah, ada yang bilang Yesus Yohanes Pembaptis lah, atau seorang nabi yang lain lah. Lalu Yesus tanya, kalau menurut kalian saya siapa? Ada pengakuan yang benar, dia itu Mesias. Mesias yang dinubuatkan itu. Kan begitu kan di ayat sebelumnya, di ayat Matius pasal 16 itu kan ayat 13 kan, di Kaisarea Filipi peristiwa ini. Perhatikan. Setelah Yesus tiba di daerah Kaisarea Filipi, ia bertanya kepada murid-muridnya, kata orang, siapakah anak manusia Ya, itu? sampai di sini ya. Kaisarea di Israel itu ada dua Bapak Ibu ya. Ada Kaisarea Filipi, ada Kaisarea Maritima. Kaisarea Maritima itu yang tempat tinggalnya Cornelius, perwira Italia itu ya. Kalau ini di sekitar kaki Gunung Hermon. Kalau sekarang ya, itu hanya keterangan saja. Lanjut. Jawab mereka, ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, dan ada pula yang mengatakan Yeremia atau salah seorang dari para nabi. Iya, tapi Yesus bilang, lalu kalian bagaimana? Lalu Yesus bertanya kepada mereka, tetapi apa katamu, siapakah aku ini? Maka muncullah pengakuan yang spektakuler itu ya. 16:23, maka jawab Simon Petrus, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Oke, percaya toh saya Mesias. Mesias yang bagaimana? Kembali ke doktrin yang sesungguhnya. Saya Mesias yang menderita, bukan seperti yang kalian pahami. Sebab kalau orang sudah rubah doktrin, itu pasti pekerjaan setan. Tidak bisa tidak. Alkitab dirubah-rubah, ajaran dirubah-rubah, itu pasti pekerjaan setan. Dan Yesus hadir untuk menabrak itu. Karena kalau setan sudah kerja kekasih Tuhan, itu biasanya dia menyedot massa banyak sekali. Makanya Yesus bilang ada dua jalan saja, jalan sempit dan jalan lebar. Jalan lebar itu menuju kebinasaan. Ada setan bekerja lembur di situ, double porsi super tenaga di situ untuk menarik dan menipu orang. Jalan sempit seperti anda yang mau hidup di proses Tuhan itu dikit banget. Makanya ketika Tuhan Yesus jelaskan, saya akan menderita, saya akan mati, ya dibangkitkan. Oh, tidak masuk di otak Petrus. Petrus tarik dia, Petrus tegur dia. Dan setelah Petrus tegur, Tuhan Yesus tegur balik dia dan berkata, kau iblis. Kamu kok tidak percaya doktrin yang benar? Kamu yang tadi bilang aku Mesias, sekarang Mesias sedang bawa kamu ke jalur yang lurus. Sebab yang kamu pandang sekarang seolah-olah begitu, yang kamu pandang sekarang itu produk setan sudah dibengkokkan. Yang lurus tuh aku menderita. Petrus tidak terima. Makanya ayat 23 itu Tuhan marah, dia bilang apa? Maka Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, enyahlah iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku, sebab iblis. engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia. Jadi saudara, percaya atau tidak percaya, banyak pandangan umum dulu, bahkan sekarang, itu ada iblis di balik itu. Maka dibutuhkan orang Kristen, pendeta-pendeta, pelayan-pelayan yang sama seperti Yesus. Untuk apa? Tabrak! Untuk apa? Tabrak! Saya contohkan ya. Ini Anda lihat ini. Pandangan-pandangan lain yang Yesus tabrak, yang sudah dibengkokkan sehingga jadi pandangan umum pada waktu itu. Orang sudah kurang hormat bait Allah loh. Bait Allah itu jelas-jelas itu tempat beribadah, Tuhan hadir di situ.
Tapi zaman itu orang sudah tidak hargai. Ayatnya banyak. Contohnya Imamat 19 ayat 30 kan. Di mana Tuhan bilang kamu harus memelihara hari-hari sabatku dan menghormati tempat kudusku. Akulah Tuhan. Tapi Anda lihat di zaman Yesus. Bait Allah yang tempat kudus tidak dihormati lagi. Jadi tempat berjualan. Saudara pernah baca itu? Jadi tempat jual. Jual kambing, jual burung merpati. Minta maaf, itu binatang-binatang pasti di situ. Itu bait Allah, rumah Allah yang Salomo bangun sampai Salomo berdoa. Selesai berdoa, kemuliaan Allah turun, api turun, awan kemuliaan turun. Itu rumah dipandang enteng. Zaman Yesus obrak-abrik karena rohaniwan yang lain. Herannya orang sudah mengotori bait Allah, melanggar ayat-ayat seperti ini, sehingga bait Allah sudah tidak ada kesakralannya lagi. Semua diam. Tidak ada tuh ahli Taurat, imam. Ya, kalau konteks sekarang pendeta atau imam besar, itu ketua sinodenya. Diam semua. Bahkan disinyalir. Justru kita itu bisnisnya ketua sinode dengan imam-imam waktu itu, pemimpinnya. Karena bagaimana mungkin orang bisa ada akses masuk bisnis di halaman bait Allah kalau tidak ada konfirmasi jelas dari pucuk pimpinan. Tidak bisa. Maka para penafsir bilang disinyalir Kayafas bermain di situ. Itu rohaniwan mata duitan yang menjadikan gereja lahan bisnis. Memang penjelasan begini kadang-kadang orang tanya. Lalu kalau basar di gereja atau lelang di gereja itu boleh atau tidak Pak? Tergantung motivasi dan tujuannya apa. Kalau itu untuk kantong pendeta tidak boleh. Atau kantong seseorang yang lain di gereja tidak boleh. Apapun alasannya tidak boleh ada lelang, tidak boleh ada basar. Tapi kalau itu untuk bantu orang miskin, buat. Itu untuk bantu penginjilan, buat. Itu untuk pembangunan gereja, buat. Tidak apa-apa. Tapi kalau masuk kantong saya, tiba-tiba Anda turun, sudah ada baju kos banyak-banyak, terus tulis MA. Cuma MA, siapa MA? Ya, Martin Amnifu, tepat sekali. Mel Atok dong. Bapak Gembala tidak cukup dari gereja kan sampai jual baju. Serakah sekali. Jadi waktu itu memang kacau. Dan Yesus sebagai sang reformator agung, dia obrak-abrik, dia buat tali cambuk, dia balik meja. Pernah baca toh? Yohanes 2 mulai 13. Ketika hari raya Paskah orang Yahudi sudah dekat, Yesus berangkat ke Yerusalem. Terus? Dalam bait suci didapatinya pedagang-pedagang lembu, kambing domba dan merpati dan penukar-penukar uang duduk di situ. Lalu apa yang terjadi? Ia membuat cambuk dari tali lalu mengusir mereka semua dari bait suci dengan semua kambing domba dan lembu mereka. Uang penukar-penukar dihamburkannya ke tanah dan meja-meja mereka dibalikannya. Ini yang saya sebut menabrak. Ini tabrak. Wah, ini tidak bisa lagi main halus lagi. Tidak bisa lagi konseling. Tidak bisa lagi dibawa empat mata. Ini sudah terlalu kurang ajar. Hantam di muka umum. Makanya semua orang Kristen yang terlalu bermain etika yang tidak sesuai Alkitab harus dibuang. Itu munafik dan pengecut. Bukan etika itu. Etika itu kita juga tahu etika. Tapi ada hal-hal tertentu tidak butuh yang namanya etika moral. Tempeleng selalu etika moral itu. Dunia suka coba begini lo etika moral beramas selalu. Etika moral apa? Orang sudah jahat sama rumah Tuhan, kau etika lagi. Makanya beberapa waktu ini saya kritik pejabat-pejabat, saya bilang jangan buat kegiatan di hari Minggu tuh. Karena kita tahu hari Sabat ini apa? Hari Sabat ini aslinya tuh Sabtu, hari ke-7. Tapi kenapa kemudian mulai abad kedua sampai sekarang
Kristen kok ibadah hari Minggu? Karena kita percaya dalam ilmu tafsir Alkitab itu ada dasar eksplisit yang bisa jadi dasar, tapi juga tidak bisa membuang data-data implisit yang sangat kuat pesannya. Contohnya seputaran hari Sabat dan Tritunggal. Tritunggal itu tidak ada eksplisit, tapi secara implisit kuat, makanya menjadi doktrin yang tak tergoyahkan dan dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Begitu pula dengan Sabat Kristen, yaitu hari Minggu seperti hari ini. Yesus bangkit hari Minggu, beberapa penempakan hari Minggu, hari Pentakosta lahir gereja, hari Minggu semua. Lalu rasul-rasul juga sudah mulai tinggalkan itu Sabat Yahudi. Paulus sendiri suka buat pertemuan, perjamuan, khotbah itu di hari pertama, bukan hari ke-7. Hari pertama itu Minggu. Contoh Kisah Para Rasul 20 ayat 7 nih, contoh nih. Pada hari pertama dalam minggu itu, ketika kami berkumpul untuk memecah-mecahkan roti, Paulus berbicara dengan saudara-saudara di situ karena ia bermaksud untuk berangkat pada keesokan harinya. Pembicaraan itu berlangsung sampai tengah malam. Khotbah dari pagi sampai malam. Saudara jangan takut, saya tidak akan teladani ini. Karena biasa waktu doa pagi jam 5, siapa ada gila di sini. Baru 3 kali, saudara sebagaimana Paulus telah melakukan ini. Maka jangan coba-coba bergerak. Pendeta jaga mengong itu. Tapi maksud saya pesannya adalah, oh ternyata hari pertama setiap minggu itu udah mulai dijadikan oleh gereja, rasul-rasul dan orang Kristen zaman itu jadi hari ibadah spesial. Kalau mau kumpul persembahan, Paulus bilang harus minggu pertama. Hari pertama minggu itu. 1 Korintus 16, 1-2. Ini ketika dia suruh orang Korintus bantu dulu jemaat di Yerusalem lagi susah tuh. Mereka butuh duit, butuh topangan ekonomi, bantu. Nah ini keren. Perhatikan. 1 Korintus 16 ayat 1. Ya. Tentang pengumpulan uang bagi orang-orang kudus, hendaklah kamu berbuat sesuai dengan petunjuk-petunjuk yang kuberikan kepada jemaat-jemaat di Galatia. Ya. Pada hari pertama dari tiap-tiap minggu hendaklah kamu masing-masing. Pada hari pertama dari tiap-tiap minggu. Berarti setiap hari minggu. Itu hari pertama dari tiap-tiap minggu. Sudah tidak ada omong hari ke-7 lagi. Ini kenapa kemudian kita menjadi dasar walaupun implisit. Tapi sebagai dasar kita ibadah hari Minggu. Terus? Sesuai dengan apa yang kamu peroleh. Menyisihkan sesuatu dan menyimpannya di rumah. Supaya jangan pengumpulan itu baru diadakan kalau aku datang. Iya. Dan masih banyak data lain. Saya tidak sedang bahas tentang hari Minggu. Mungkin nanti pas Paskah itu bahas hari Minggu cocok ya. Tapi saya singgung saja. Nah makanya saya sering berteriak kan. Janganlah hari Minggu dijadikan hari untuk suruh pegawai masuk kerja. Saudara yang bos-bos di sini jangan dah. Ya. Apakah hari Minggu tidak boleh kerja sama sekali? Boleh. Tapi alasannya cuma satu. Bekerja untuk melayani. Titik. Bukan untuk motivasi yang lain. Bapak-bapak yang parkir di bawah itu kerja loh. Tapi untuk apa? Melayani. Mereka tidak dapat gaji. Sudah jangan salah. Satu-satunya alasan kenapa bekerja pada hari Sabat boleh. Ingat, hari berubah. Sabtu ke Minggu. Prinsip-prinsipnya tidak berubah sama sekali. Jadi kalau ada orang suruh pegawai masuk kerja hari Minggu karena mau jilat orang tertentu supaya dia posisi aman, ini kurang ajar. Atau dia suruh orang kerja di hari Minggu untuk mau kasih tahu ke dunia bahwa dia ini gila berat. Alkitab juga dia lawan. Ini setan besar. Kurang ajar ini orang. Makan puji so hebat, lu tunggu mati. Manusia ini siapa sih yang hebat? Berani-berani melawan Tuhan Allah. Lihat nanti jantung stop, salang infus sekaliling baru lihat lupung geng do hilang semua. Itu baru kotong keliling semua. Sambil menyanyi apa? Bagi Yesus ku serahkan, Bapa tua kerah. Sosok nakal lu. Kalau ada pejabat hebat tuh dia bilang begini, hari Minggu PNS semua jaga gereja. Nah itu cocok. Boleh, keren, itu pelayanan. Jangan motivasi yang lain. Itu PNS bisa melawan. Betul apa yang baik, lu harus pergi. Itu pemimpin benar. Ingat loh, beta pernah bilang, beta tuh tidak mau jadi dewan. Amin.
Bukan tidak mau jadi wali kota. Saya ingat beta saya omong begitu. Beta ini sana mau jadi caleg. Bukan sana mau jadi wali kota loh. Kalau kondisi terpaksa. Anda bisa bayangkan wali kotanya Mel Atok. Gubernurnya Mel Atok. Di depan itu kantor gubernur, besur sambung sound system. Pang-EWL terbaik. Nyembah. Nyembah. Kita sudah lalu kotor nih. Kita butuh belas kasihannya. Kita sudah lalu rusak nih. Seperti zaman Yosia, dia membuat restorasi. Pengen banget sampai Tuhan, berdoa ulang kok. Bermagem sayang gembala, beta tetap khotbah sayang. Beta tetap khotbah, teman tenang aja. Hanya secara organisasi bisa gembala. Percaya atau tidak, itu muncul di otak hari-hari ini. Bukan karena uang, sonde. Mau kasih tunjuk karena mana pemimpin yang mengasihi Allah. Karena mana pemimpin yang Alkitabiah. Ya susah lah, makan puji lah, mengemis, menangis sama Tuhan. Lihat tuh itu bupati di mana, Sulawesi mana tuh, panggil pendeta semua menyembah, ngeri dahsyat. Kita rindu yang begitu. Itu hanya perangsang saja. Tidak harus pendeta. Saya sedang motivasi saudara yang memang Tuhan mau panggil di bidang itu. Tolong siapkan diri mau anak muda. Dan jadilah seperti Daud, yang apa-apa tanya Samuel. Tuhan nomor satu, Tuhan pu alat ada nama Samuel. Jangan seperti Saul, tidak hiraukan lagi apa yang Samuel bilang. Rasa rohaniwan tidak penting, dia lupa sejarah, baca Alkitab. Di samping raja itu harus ada rohaniwan takut Tuhan. Supaya kasih nasihat, Bapak subengkok nih, susala nih, bahaya nih, nanti murka turun nih, kutuk nih, bencana nih. Tapi saya lihat itu kurang sekarang. Makanya kita banyak menangis ya. Kita hanya omong sah. Kita harap ada saudara-saudara orang-orang muda yang siap ke diri, bertobat sungguh-sungguh. Jamete sampai malam tengah. Lalu kamu jadi wali kota. Apel pagi, ASN, semua aman, lu mati duluan. Mete sampai pagi muka pucat jadi bersangkarya baik-baik. Karena bapak mau mati sekarang. Tidur lat, main game, duduk baca cerita, main catur. Bab tuh seomong di gereja, beta rencana beta yang mulai. Mete sampai jam 3 hanya main skak-skak. Lalu mau jadi wali kota on. Kayak begitu. Persiapkan diri ya sekarang, belajar sungguh-sungguh, siap fisik. Hubungan dengan Tuhan intim, itu belum jadi nanti. Jangan lari motor main angkaban terus. Beta wali kota, jegar, pica, otak keluar. Son bisa berpikir lah. Wali kota mana angkaban? Naik motor son naik biasa-biasa, live lah. Takutnya darah picah di handphone, pang, karena sudah jatuh. Yesus tabrak. Pandangan umum yang lain lagi. Zaman itu, asal ada orang sakit, pandangan umumnya langsung hakimi orang. Wih ini nih, pasti gara-gara dosa. Memang betul, ada orang-orang yang karena jahatnya begitu mengerikan sehingga Tuhan hantam. Itu betul, ada. Dan Alkitab juga bilang ada orang jenis itu sakit bahkan tersiksa gara-gara Tuhan pukul. Tapi tunggu dulu, tidak semua, nanti kita belajar nih. Misalnya Mazmur 107 ya, ayat 17, ini ayat yang terkenal. Ada orang-orang menjadi sakit oleh sebab kelakuan mereka yang berdosa dan disiksa oleh sebab kesalahan-kesalahan mereka. Itu betul ada. Ahab tuh mati mengerikan gara-gara memang Tuhan hantam dia. Seluruh keluarganya, istrinya juga, Nabi Elias sudah bilang, nanti mati di lembah Israel itu, mereka akan dimakan anjing, darahnya dijilat anjing.
Isabel jatuh dari lantai berapa, mati, orang cari jenazah tidak ada, tinggal telapak kaki apa telapak tangan. Anjing makan semua. Persis, itu mati mengerikan. Termaksud Saul dan Yudas itu mati bunuh diri. Saul raja Israel yang pertama dan Yudas salah satu murid Yesus, Yudas Iskariot, itu mati bunuh diri. Sebenarnya dengan mereka bunuh diri, ketahuan bahwa mereka itu orang-orang yang dihantam oleh Allah. Iya Pak, tapi kan mereka yang bunuh diri sendiri. Sebenarnya kalau belajar lebih dalam, Tuhan yang bunuh mereka. Sekalipun dari sudut pandang manusia, mereka bunuh diri. Dari mana kita tahu? Saya contohkan Saul ya. Dalam 1 Tawarik pasal 10 ya, ayat 3 dan seterusnya. Dalam pertempuran sudah berat karena orang musuh-musuh memana Paul dan Saulus, dan kemudian dia luka parah. Lalu dia tidak mau dibunuh oleh orang tak bersunat. Dia suruh anak buahnya tikam dia dulu. Anak buahnya segan. Akhirnya dia bunuh diri sendiri. Dia sudah mati. Anak buahnya lihat dia mati. Anak buahnya juga bunuh diri. Ya. Dan nanti kita lihat. Ternyata ada data bilang yang bunuh dia Tuhan. Perhatikan ayat-ayat itu. Kemudian makin beratlah pertempuran itu bagi Saul. Para pemanah menjumpainya dan melukainya. Terus. Lalu berkatalah Saul kepada pembawa senjatanya, hunuslah pedangmu dan tikamlah aku, supaya jangan datang orang-orang yang tidak bersunat ini memperlakukan aku sebagai permainan. Terus. Tetapi pembawa senjatanya tidak mau karena ia sangat segan. Kemudian Saul mengambil pedang itu dan menjatuhkan dirinya ke atasnya. Akhirnya apa? Ketika pembawa senjatanya melihat bahwa Saul telah mati, ia pun menjatuhkan dirinya ke atas pedangnya lalu mati. Dan nanti Saul ini, orang musuh ambil dia, paku dia, potong kepalanya, pokoknya mengerikan lah. Tapi ini gara-gara memang pemimpinnya sudah tidak hormat Tuhan. Haus kekuasaan, akhirnya tidak dengar lagi Samuel, tidak dengar lagi hamba Allah, dan mulai pakai petunjuk-petunjuk lain. Karena Tuhan juga tidak mau bicara lagi sama dia. Dosa tidak dibereskan, kepala batu, gila jabatan. Akhirnya dia mati dan Alkitab Tuhan yang bunuh dia. Perhatikan perlahan-lahan. Ayat 13. Demikianlah Saul mati karena perbuatannya yang tidak setia terhadap Tuhan. Terus? Oleh karena ia tidak berpegang pada firman Tuhan, dan juga karena ia telah meminta petunjuk dari arwah. 14. Dan tidak meminta petunjuk Tuhan. Terus? Sebab itu Tuhan membunuh dia dan menyerahkan jabatan raja itu kepada Daud bin Isai. Garis bawahi kalimat ini. Sebab itu Tuhan apa? Membunuh dia. Dari sudut pandang manusia, dia tikam diri sendiri. Tapi kalau bicara sesuatu yang tersembunyi, siapa yang menyebabkan itu? Allah. Maka Allah sendiri izinkan penulis Tawarik tulis, kasih tahu kita semua, beta yang bunuh dia. Ya, kalau ada Anda orang Kristen, tahu-tahu mau bunuh diri, Anda memang orang sial. Masalah terlalu berat apa saya mau bunuh diri? Ada orang di mau bunuh diri, WA beta. Bapak ini mau tanya nih, karena beta ini siap mau bunuh diri. Waktu itu mau minum racun atau mau gantung diri gitu. Beta bilang, jadi bagaimana? Mau tanya apa? Beta mah biasa aja yang bagian-bagian mati-mati. Waktu suhut bahut bagian lama justru mengerti firman supaya kita tanya bunuh diri gitu. Ya, Ju. Beta ini masuk surga kok Bapak. Kan bapak tahu, tahu. Ini orang juga rajin gereja juga. Kadang-kadang kesaksian, susunan kata dalam kesaksian menarik sekali. Orang sekolah kan, mau bunuh diri. Beta masuk surga kok Bapak? Tidak, neraka. Dan kalau lu jadi bunuh diri, beta mau kasih tahu lu, beta baru tahu sekarang, lu palsu. Selama ini lu penipu. Kau bukan Kristen sejati. Kamu tidak ada Yesus, tidak ada Roh Kudus. Langsung jadi sahabat Bapak, puji Tuhan. Hidup sampai sekarang, amin. Melayana, ada sekarang tambah semangat. Ambil mau sebut nama. Saudara ini kan mau tanya toh. Bongkar dong, bongkar. Enak sekali. Kau orang pemasalah. Semua yang saya konseling itu pas saya minta izin. Boleh kau angkat ini cerita tapi tidak sebut nama. Boleh Bapak, saya cuma minta izin. Ya saudara bikin beta tergoda di sini, kau bikin beta kasih tahu nanti. Di semua orang ada masalah. Saudara jangan rasa diri lebih baik. Amin. Masa jadi sabab supaya juga kita berdoa. Tenang, Tuhan pulihkan.
Apa kok saya sedikit mau bunuh diri? Nyong minta putus, mati. Beta kalau tempeleng selalu nih. Menang di make up, cabu alis, terakhir mati. Saudara, Tuhan bunuh Saul. Catatin ayat-ayat Jali Elias pulang ke Bapak di mana? Paling ayat belum dihapuskan loh. Anda lihat, masih tertayang dengan sempurna. Kalau sampai Anda tanya, memang keterlaluan. Kekasih Tuhan, mungkin gara-gara ini akhirnya berkembang menjadi sesuatu yang sifatnya pokoknya membabi buta saja. Ada tetangga, teman, sahabat, kerabat sakit langsung. Pasti gara-gara dosa. Kau lihat Saul aja, Isabel aja. Sampai saudara tahu zaman Ayub itu kan begitu. Ayub sakit, mereka bilang apa? Ini pasti gara-gara dosa. Coba lihat di Ayub pasal 22 tuh. Mulai ayat 4. Kawan-kawannya bilang apa sama Ayub? Apakah karena takutmu akan Allah, maka engkau dihukumnya dan dibawanya ke pengadilan? 5. Bukankah kejahatanmu besar dan kesalahanmu tidak berkesudahan? Sampai di situ. Anda lihat ini. Bahwa Ayub menderita. Kan Ayub punya penderitaan, Bapak Ibu sudah tahu. Itu bencana mengerikan itu. Luka dari ujung kepala sampai ujung kaki. Badan, kulit, tapi cemulu, babo. Sampai bini, pembantu pun lari ketinggal. Anak kecil yang biasa hormat dia. Karena Ayub mungkin murah hati, suka bagi doi. Tapi sekarang Ayub susah. Semua menjauh. Mereka buat kesimpulan, pasti dosa. Padahal Anda baca dari awal kitab Ayub. Tuhan sendiri memuji kesalehan Ayub di depan setan. Setan dari mana? Jalan keliling dunia. Sudah lihat hambaku Ayub. Tidak ada orang yang saleh dan jujur dan takut akan Allah di bumi ini seperti dia. Setan tahu. Setan itu tidak maha tahu, tapi dia tahu. Kenapa dia tahu? Sebelum kita dilahirkan di bumi ini, setan sudah ada di bumi. Dia kuasai medan, dia kuasai arena. Jadi kade kamar berapa, boleh kali kamar berapa, hotel, dia tahu semua, seluruh dunia nih. Makanya kenapa setan tuh pengen ketemu rahasia. Bukan dia maha tahu, teamworknya satu dunia. Roh jahat, roh itu semua balapor. Hei ini pak, hei ini ibu. Mungkin gaya itu dibuat oleh setan, cari-cari Ayub, tidak pernah. Ayub, sampai Ayub bilang, lihat perempuan kau tanganga, kau ada nafsu. Ayub tidak mau, Ayub disiplinkan matanya. Apalagi sampai selingkuh, gak mungkin. Setan sudah cari, tapi tidak dapat. Makanya Tuhan sudah lihat. Setan bilang asli. Kau cek, tidak ada. Tapi bisa ini kawan-kawan kurang ajar. Kok bisa bilang, pasti lu jahat. Makanya Anda lihat ketika Tuhan pulihkan Ayub. Ketahuan Tuhan punya maksud, punya rencana. Di balik kesakitan itu. Allah mau nampakkan berkat yang double porsi. Tuhan bilang sama kawan-kawan, kalian minta maaf cepat. Buat mezbah persembahan. Kalian enak saja hakimi hambaku. Minta maaf semua. Salah nilai. Jadi tidak semua orang ya. Seada-adanya orang sakit langsung bilang, ini pasti gara-gara dosa. Belum tentu. Murid-murid bisa lewat, lihat orang buta sejak lahir. Murid-murid langsung tanya, ini dosa siapa? Tuhan, dia bapak, mama, atau dia? Pernah lihat itu toh? Yohanes 9 toh? Mulai ayat 1. Waktu Yesus sedang lewat, ia melihat seorang yang buta sejak lahirnya. Lalu bagaimana respon murid-murid? Murid-muridnya bertanya kepadanya, Rabi, siapakah yang berbuat dosa? Orang ini sendiri atau orang tuanya sehingga ia dilahirkan buta? Tuhan Yesus bilang apa? Jawab Yesus, bukan dia dan bukan juga orang tuanya. Tetapi karena pekerjaan-pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam dia. Sudah pasti orang tuanya orang berdosa. Sudah pasti dia juga orang berdosa. Tapi untuk butanya ini bukan karena dosa-dosa itu. Ada maksud Allah. Jadi jangan tuduh-tuduh sembarang. Amin. Ini mulut juga kita dilatih untuk jangan menghakimi orang yang sedang susah. Amin. Lihat almarhum Yosua Huta Barat alami itu. Kita jangan bilang kita lebih baik. Lihat Pak Sambo divonis mati. Juga jangan merasa engkau lebih baik dari Pak Sambo dan Ibu Putri. Doakan mereka. Amin. Orang Kristen itu begitu. Lihat orang kena apa-apa tarik berdiri. Sambo vonis mati udah hore, dia bini di mana tuh? Coba kasih tunjuk. Terus tahu lu ada repot apa?
Dan hati-hati loh, saudara saya, kok hidup ini masih berjalan dan penuh misteri. Anda tidak tahu skenario apa di depan ini. Sampai Anda yang kanan baru Anda bingung di situ. Terjadi apa-apa, jangan hakimi orang, tarik ke diri. Tuhan Yesus tidak ikut serta-merta pandangan umum yang suka menghakimi orang itu. Sekali ada orang-orang persembahkan korban, Pilatus suruh orang bunuh mereka sehingga darah korban dan darah mereka tercampur. Dan bagi orang Yahudi, wah ini pasti dosa besar. Lalu mereka lapor Yesus dengan anggapan bahwa mereka yang bawa berita ini lebih baik dari mereka yang alami musibah. Lalu apa kata Yesus di Lukas 13 mulai ayat 1? Pada waktu itu datanglah kepada Yesus beberapa orang membawa kabar tentang orang-orang Galilea yang darahnya dicampurkan Pilatus dengan darah korban yang mereka persembahkan. Terus Yesus menjawab mereka, sangkamu orang-orang Galilea ini lebih besar dosanya daripada dosa semua orang Galilea yang lain karena mereka mengalami nasib itu? Apa kata Yesus? Tidak kataku kepadamu, tetapi jikalau kamu tidak bertobat, kamu semua akan binasa atas cara demikian. Tuhan Yesus bilang tidak. Jangan kau serta-merta menghakimi orang. Amin. Nah, apalagi berkaitan dengan doktrin tentang Mesias yang menderita, yang sudah diubahkan, yang merupakan sentral dari kasih Allah. Jelas Tuhan Yesus akan menabrak, Tuhan Yesus akan sampaikan. Dan ini harus kita teladani karena tema kita adalah sama seperti Yesus. Sekarang ini banyak orang mulai mengajar dan berkata ada banyak jalan ke sorga. Yesus cuma salah satu jalan. Makanya saudara lihat, saya sudah kurang laku di binro provinsi atau mungkin yang lain. Apalagi kalau khotbah 5 agama, saya tidak bisa tahan. Saya akan suruh orang terima Yesus. Nah itu yang bikin saya tidak laku. Semua pembicara beda agama ada di situ. Baru saya bilang semua di sini tidak terima Yesus, neraka. Suasana sukacita hilang. Hilang. Betul. Tanda tangan 3,5 juta. Oh 3,5 juta. Tapi rasanya beda. Satu kali khotbah 15 menit. Mereka suruh bilang khotbah tentang ASN yang disiplin apa tertib begitu. Urusan lu beta Injil sah. Tertib juga beta lah. Orang lain sah. Khotbah bertobat. Tidak terima Yesus tapi pembuktian data jelas. Apakah saya arogan? Tidak. Salah satu tanda orang dipenuhi Roh Kudus berani beritakan Injil. Di depan orang-orang beda agama, Petrus khotbahkan ini. Padahal dulu dia pernah ditegur oleh Yesus. Lu mulai ikut-ikut pandangan umum, kau iblis kau. Sekarang dia tidak ikut pandangan umum. Dia ikut gaya Yesus. Tabrak pandangan umum yang dibengkokkan. Di zaman Petrus, bahkan sampai zaman Petrus, orang tetap menolak Yesus sebagai Mesias. Tapi Petrus ngotot bicara, bahkan di depan orang beda agama. Baca sama-sama Kisah 4 ayat 12. 1, 2, 3. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Bapak Ibu tahu dia ngomong di mana? Di depan orang-orang yang mayoritas tolak Yesus. Dia sendirian sampaikan itu. Itu gara-gara apa? Ayat 8, beberapa ayat sebelum ayat 12 bilang, maka jawab Petrus penuh dengan Roh Kudus, bukan arogan. Tanda orang penuh dengan Roh Kudus, dia tabrak, dia lawan arus. Kalau dia tahu ada kebengkokan, dia hantam apapun konsekuensinya. Amin. Pernah saya buat tema, beranilah benar walaupun sendiri. Berani benar walaupun minoritas. Jangan ikut rame orang bengkok, kita bengkok sama-sama. Berdiri tetap di atas itu batu karang. Yang lain mau bangun fondasi di atas lumpur, di atas pasir, terserah mereka. Kita tetap di atas batu karang yang teguh. Beri tepuk tangan bagi Yesus. Jangan lain. Amin, kekasih Allah. Tunjukkan kepada dunia, saya mau sama seperti Yesus. Ingat, ini dunia nih 70-80 tahun. Kita tidak kekal. Jadi ini dunia nih ibarat sekolah, pelatihan, tempat training. Di mana sorga nih ada lihat kita perjalanan itu. Dia sedang uji kita. Ini orang nih lebih ikut saya punya mau atau ikut setan dan dunia punya mau. Sorga sedang lihat dari hari-hari kita, dari lahir sampai mati.
Bukan kau mau kekal di sini. Hidup rasa-rasa mau kekal di dunia. Semua manusia kita mau senangkan. Lupa senangkan Tuhan Allah. Bertobat. Masih ada kesempatan nih. Bertobat. Bangkit. Amin. Bapak Ibu terkasih. Kiranya khotbah sederhana ini memberkati kita. Minggu depan baru kita lanjut ya. Beri tepuk tangan yang meriah.